Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Abeda Gears Tutorial. Channel yang lebih banyak membahas tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor, dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua pengalaman saya sejak menggunakan mesin Air Power 3200 ini ya teman-teman. Mohon maaf karena ini juga sudah ada permintaan dari teman-teman semua di kolom komentar untuk mereview penggunaan daripada mesin 3200 ini. Jadi baru kali ini saya berbagi kepada teman-teman semua pengalaman saya menggunakan mesin Air Power 3200 ini teman-teman. Karena saya juga masih mempelajari untuk penggunaannya teman-teman. Karena saya menggunakan mesin Air Power 3200 ini baru sejak saya menjadi mitra resmi Gras ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua baik kelebihan dan kekurangan yang saya alami sejak saya menggunakan mesin Air Power 3200 ini. Dan buat teman-teman semua, mungkin penyampaian saya dengan bahasa saya yang sederhana, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi jika tidak begitu jelas cara penyampaian saya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Pasti saya akan menjawabnya teman-teman. Oke. Dan yang pertama saya akan membahas kendala pertama yang saya hadapi atau trouble pertama yang saya hadapi saat menggunakan mesin Air Power 3200 ini di bagian sticknya teman-teman. Itu kalau tidak salah di 3 bulan pertama teman-teman. Jadi trouble yang saya hadapi itu pada saat mesin hidup. Pada saat mesin hidup, air terus keluar dari sticknya teman-teman. Dan saya coba membuka dan memperbaiki, membersihkan, tapi masih tetap saya mengalami hal yang sama, airnya terus keluar dan itu airnya terjadinya pemborosan pada sampo teman-teman. Jadi saya coba memperbaikinya lagi, saya mengganti hagel karena hagel yang ada di dalam stick ini kecil teman-teman. Saya coba mengganti yang sedikit lebih besar dan akhirnya sticknya ini kembali normal teman-teman. Oke, saya lanjut yang kedua pada foamless bawaan dari mesin Air Power 3200 ini teman-teman. Ini menghasilkan busa yang cair teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kalau mau mendapatkan busa yang lebih tebal, teman-teman bisa mengganti orifice nozzle yang ada di dalam sini teman-teman. Tinggal teman-teman buka ini, diganti yang 1,5 mili teman-teman. Nah itu baru bisa menghasilkan busa yang lebih tebal. Oke, jika teman-teman sudah mengganti orifice nozzle-nya tapi belum menghasilkan busa yang tebal, teman-teman ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu pertama, teman-teman membersihkan saringan yang ada pada nozzle ini. Nah, saringan seperti ini teman-teman. Jadi pembersihannya itu kalau bisa seminggu sekali teman-teman. Cara pembersihannya teman-teman bisa mengambil saringan ini, rendam di air panas, diamkan selama 1 hari teman-teman, terus teman-teman menggunakan kompresor angin untuk membersihkan saringan ini teman-teman. Dan jika teman-teman sudah mengganti orifice nozzle dan sudah membersihkan saringannya tapi busanya masih tetap encer, teman-teman harus memperhatikan bagian air yang mengalir pada pompa ini teman-teman. Yang teman-teman bisa melihat ya. Nah, air dari tempat penampungan harus keras, harus deras ya teman-teman. Dan juga kalau masih encer, teman-teman bisa
membuka bagian yang ini, teman-teman membersih di bagian dalam ini ada saringan kan, di bagian dalam sini nanti ada saringan teman-teman. Jadi di situ nanti teman-teman buka yang bagian ini dan membersihkannya. Setelah itu baru teman-teman pasang kembali air yang mengalir ke bagian pompa ini, dan harus pastikan kalau air yang tersalur ke bagian pompa ini dari tempat penampungan itu harus benar-benar deras teman-teman, karena itu juga mempengaruhi. Jika tekanan airnya terlalu rendah, maka busa samponya tetap encer. Jadi harus diperhatikan tekanan air dari penampungan ke mesin ini ya teman-teman. Terus kita lanjut teman-teman untuk di bagian mesinnya ya teman-teman. Nah, kalau untuk bagian mesin sampai dengan saat ini masih aman ya teman-teman, masih sangat aman. Yang sering trouble yang saya hadapi itu di bagian pompanya teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan biar teman-teman juga bisa jadi pengalaman atau bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Mungkin itu bagian kendala pertama yang saya hadapi pada saat saya menggunakan mesin Air Power 3200. Yang pertama di bagian stick, yang selanjutnya di bagian foam lensnya. Dan yang sering trouble yang saya alami sejak saya pakai mesin Air Power 3200 di bagian pompa ini ya teman-teman. Bagian pompa ini yang biasa trouble itu adalah fair bagian dalam. Fair yang ada di dalam pompa ini ada 3. Fairnya seperti ini teman-teman. Ada 3 buah itu sering patah. Nanti saya akan jelaskan kenapa dia sering patah. Saya sudah mempelajari ya teman-teman. Jadi terjadinya patah pada fair ini karena pengoperasian pada mesin ini terlalu panas teman-teman. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, pencucian terlalu lama. Seperti mungkin teman-teman yang mencuci 2 mobil. Setelah teman-teman mencuci 2 mobil, sebaiknya teman-teman diamkan sampai benar-benar pompa ini dingin. Ya, kalau untuk mencuci motor tidak ada masalah ya teman-teman, karena tidak terlalu lama. Tapi kalau pencucian pada mobil pasti membutuhkan waktu yang lama dan ini pasti panas. Dan kalau kita paksakan mencuci lebih lama lagi, misalkan mencuci 3 mobil, percaya sama saya bahwa pasti fair ini patah. Saya alaminya teman-teman. Yang kedua yang terjadi biasa fair ini patah, masalah tekanan air teman-teman. Tekanan air dari penampungan ke mesin. Jadi tekanan air itu teman-teman harus memperhatikan ya, supaya tekanan air dari penampungan ke ini dipastikan harus deras teman-teman. Karena biasanya di penampungan airnya semakin berkurang, tekanannya semakin rendah teman-teman. Nah itu di situ memaksa pompa untuk lebih bekerja ya teman-teman. Jadi itu biasanya terjadi patah pada fair ini. Jadi teman-teman yang mungkin menggunakan mesin Air Power 3200 dan mengalami hal yang seperti saya alami, itu fairnya ini patah di bagian pompa ini, nanti kalau teman-teman mau membeli saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah kalau untuk bagian dalam pompa, bagian seal, selama penggunaan 1 tahun saya belum pernah mengganti sealnya teman-teman ya, karena memang semuanya masih bagus untuk penggunaan SIM. Yang saya mendapat kendala yang sering terjadi di bagian fairnya teman-teman. Untuk bagian mesin sampai dengan saat ini masih aman ya teman-teman. Jika teman-teman yang menggunakan mesin Air Power 3200 harus benar-benar melakukan perawatan yang lebih teman-teman. Misalkan seperti pompa ini
teman-teman harus rutin 2 minggu sekali harus mengganti oli pompa dari mesin ini. Untuk bagian mesin bisa sebulan sekali, tergantung dari pemakaian. Yang penting untuk perawatannya teman-teman memperhatikan bagian olinya saja teman-teman. Dan harus sering-sering dicek ya teman-teman. Karena pompa ini memang dibuat bukan untuk jangka panjang ya teman-teman. Karena saya sudah nonton di channel sebelah, itu sudah disampaikan oleh tim Air Power sendiri, Mr. Ernest ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di video penjelasan tentang pompa 3200 ini. Tapi jika teman-teman yang punya budget lebih dan mau mengganti pompa dari pompa bawaan 3200 ini, lebih baik lagi teman-teman diganti menggunakan pompa yang ada di mesin Air Power 3500 seperti gambar yang saya perlihatkan kepada teman-teman ini. Karena memang pompa itu dibuat untuk jangka panjang teman-teman, dan untuk bagian-bagian dalam pompa yang ada di mesin 3500 itu memang sudah bagus teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, dan teman-teman perlu memperhatikan karena saya berbagi sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi apa yang saya alami saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman harus memperhatikan biar mesin Air Power 3200 yang teman-teman pakai ini bisa tetap awet. Dan sampai dengan sekarang saya mempelajari sesuai dengan pengalaman sejak saya menggunakan mesin Air Power ini. Akhirnya itu bisa jadi pelajaran juga buat saya, dan sampai dengan saat ini mesin Air Power 3200 ini sudah aman karena saya sudah tahu cara mengatasinya teman-teman. Ya, sekali lagi saya mohon maaf jika penyampaian saya berbagi pengalaman saya menggunakan mesin Air Power 3200 ini dengan bahasa saya yang sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan buat teman-teman yang mungkin merasa belum jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, saya akan menjawabnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. So next video, Abeda Gears. Bye-bye.